menjadikan membaca. Jadi itu makna yang pertama, itu at-ta'diyah. Fa idza kana al-fi'lu laziman sara biha muta'addiyan li wahidin. Fa idza kana, maka ketika ada al-fi'lu fi'il laziman adalah fi'il lazim, sara maka jadi itu fi'il biha dengan wajan af'ala atau biha dengan hamzah muta'addiyan li wahidin. Karena kan di dalam wajan af'ala ini tambahnya jawaidnya itu atau ziyadahnya itu adalah hamzah. Soro maka jadi itu fi'il biha dengan hamzah muta'addiyan li wahidin. Muta'addi li wahidin. Muta'addi untuk satu maf'ul. Wa idza kana muta'addiyan li wahidin, dan ketika ada itu fi'il muta'addi li wahidin untuk satu maf'ul, soro maka jadi itu fi'il biha dengan hamzah itu muta'addiyan li isnaini, menjadi muta'addi untuk dua maf'ul. Wasoro bil hamzati muta'addiyan li salasati. Wasoro dan jadi itu fi'il bil hamzati dengan hamzah muta'addiyan li salasati. Li salasati muta'addi untuk tiga maf'ul. Illa ro'a wa alima, kecuali ro'a dan alima. Ya. Ro'a dan alima itu kalau ada hamzah maka kecuali ro'a dan alima, seperti ro'a, karo'a wa alima zaidun bakron qa'iman. Ro'a zaidun bakron qa'iman. Ro'a dan alima yang fi'il yakin itu. Nah kalau ini tetap aja memiliki dua maf'ul. Ro'a wa alima karo'a wa alima zaidun bakron ro'a meyakini zaidun zaid bakron terhadap bakron qa'iman berdiri. Jadi meyakini zaid itu meyakini bahwa bakar. Taqulu, Anda mengatakan araitu au a'lamtu zaidan bakron qa'iman. Araitu au a'lamtu zaidan bakron qa'iman. Aku meyakinkan Zaid kepada Zaid, Bakron kepada Bakron, Qa'iman berdiri. Jadi begini. Jadi kalau fi'ilnya itu fi'il lazim, maka kalau fi'il lazim itu dimasukkan kepada wajan af'ala itu, maka jadi muta'addiyan li wahidin, jadi memiliki satu maf'ul, ya, satu maf'ul. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya hasuna. Hasuna itu bagus, ya. Maka kalau dimasukkan kepada sigoh af'ala menjadi ahsana, maka memiliki satu maf'ul. Hasuna zaidun, bagus zaidun zaid. Nah kalau hasunanya dimasukkan kepada sigoh af'ala ini menjadi ahsana zaidan. Ahsana, dia membaguskan zaidan kepada zaid. Membaguskan zaidan kepada, atau ahsana, dia menjadikan bagus Zaid kepada Zaid, dia menjadikan Zaid itu bagus, gitu. Ya, nah maka itu jadi memiliki satu maf'ul. Karena tadinya tidak memiliki maf'ul karena fi'il lazim, maka kalau dimasukkan kepada sigoh af'ala jadi memiliki satu maf'ul, ya. Af'ala, makanya wajan af'ala ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk memuta'adikan fi'il lazim. Yang tadinya lazim tidak memiliki maf'ul dimasukkan kepada wajan af'ala menjadi memiliki maf'ul, gitu.
Wa idza kana muta'addiyan li wahidin. Wa idza kana muta'addiyan li wahidin. Dan jika ada itu fi'il muta'addiyan li wahidin, muta'addi untuk satu maf'ul, soro biha muta'addiyan li ini. Kalau memiliki satu maf'ul, maka ketika dimasukkan kepada sigo af'ala ini menjadi memiliki dua maf'ul, ya, memiliki dua maf'ul. Wa idza kana muta'addiyan lisna ini, dan ketika muta'adinya itu untuk dua fi'il, soro biha muta'addiyan li salasah, maka akan menjadi muta'adi untuk tiga maf'ul. Jadi kalau muta'adi untuk dua maf'ul, ya, maka ketika dimasukkan kepada sigo af'ala menjadi muta'adi untuk tiga maf'ul. Muta'adi untuk tiga maf'ul, gitu. Jadi kalau yang tidak punya maf'ul dimasukkan kepada sigo af'ala jadi punya satu maf'ul. Yang punya satu maf'ul dimasukkan ke sigo af'ala menjadi memiliki dua maf'ul. Yang memiliki dua maf'ul dimasukkan kepada sigo af'ala memiliki tiga maf'ul. Walam yujad fil lugati ma huwa muta'addin lisna ini, walam yujad, dan tidak terdapat fil lugati dalam bahasa ma huwa muta'addin lisna ini, perkara itu muta'addi untuk dua maf'ul. Wasoro bil hamjati muta'addian di salasah, dan wasoro dan ma huwa muta'addian lisna itu bil hamjati dengan didatangkannya hamzah atau dengan adanya hamzah muta'addian li salasah menjadi muta'addi untuk tiga maf'ul ila awal lima kecuali ro'a dan alima, begitu. Jadi di dalam bahasa gak ada yang muta'addi untuk dua maf'ul kecuali adalah ro'a dan alima, ya. Ro'a dan alima, begitu juga ya teman ro'a dan alima, ya, yang semana dengan ro'a dan alima. Maka kalau ro'a ini asalnya memiliki dua maf'ul. Asalnya memiliki dua maf'ul. Contoh, ro'a Zaidun bakron qa'iman. Ya. Maf'ulnya adalah bakron dan qa'iman. Maka ketika dimasukkan kepada wajan atau sigoh af'ala ini menjadi araitu Zaidan bakron qa'iman. Araitu, aku menjadikan yakin kepada Zaid bahwa Bakar itu berdiri. Bakar terhadap Bakar, qa'iman terhadap berdiri. Nah, kalau satu persatu katanya seperti itu. Nah, di sini tadi asalnya memiliki dua maf'ul, Bakron dan qa'iman, sekarang memiliki tiga maf'ul, Zaid, Bakron dan qa'iman. Gitu. Itu makna yang pertama, makna ta'diyah, ya. Ta'diyah itu tasyirul fa'il bil hamzati maf'ulan. Asani yang kedua, sayrurati syai' dza syai', menjadikan sesuatu memiliki sesuatu, ya. Contoh seperti ka albana ar-rajulu wa atmaro wa aflasa soro zalabanin wa tamarin wa pulusin. Contoh seperti albana ar-rajulu, menjadikan punya susu ar-rajulu, seorang laki-laki. Wa atmaru, menjadikan punya kurma. Wa aflasa, menjadikan punya pulus. Soro maknanya apa? Soro zalabanin wa tamarin wa pulusin. Soro, dia menjadi, ya, si rajul itu menjadi zalabanin, yang memiliki susu, yang memiliki kurma, yang memiliki uang. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan makna sayrurah syai'in dza syai', ya, maka masukkanlah kepada wajan apalah. Kita menjadikan
seseorang itu punya ilmu, maka a'lama. Nah, a'lama itu apa maknanya? A'lama itu sebetulnya maknanya a'lama Zaidun Bakron. A'lama Zaidun Bakron. A'lama menjadikan Zaid itu kepada Bakron menjadi punya ilmu, atau menjadikan punya ilmu Zaid kepada Bakar. Artinya apa? Kita sering mengartikannya mengajarkan. Makanya kan mengajarkan itu menjadikan seseorang punya ilmu. Namanya mengajarkan. Mengajarkan sesuatu. Nah, itu maknanya soeruratu syai dasyai, ya, gitu. Menjadikan seorang punya rumah. Berarti apa tuh? Apa? Menjadikan punya rumah berarti bagaimana? Abiyata. Bait kan abiyata, ya. Bait. Atau daro, ya. Ya. Makanya kalau azwaja itu kan maknanya apa? Azwaja. Azwaja itu menikahkan. Menikahkan itu menjadikan seseorang punya pasangan. Maknanya so'rotu syai dan syai. Begitu. Itu maknanya so'rotu syai dan syai. Atalis, yang ketiga, ad-dukhulu bisyai. Makanan kana au zamanan. Makanan baik berupa tempat karena ada itu syai au zamanan atau berupa waktu, ya. Ka'asama wa a'roko wa asbaha wa amsa. Asama itu maknanya apa? Masuk ke negeri Sam, ya. A'roko itu maknanya masuk ke negeri Irak. Asyama masuk ke negeri Sam, A'roko masuk ke negeri Irak. Wa asbaha masuk pada waktu subuh, ya. Wa amsa masuk pada waktu sore. Berarti maknanya apa? Ayat dakhola pisam. Dakhola masuk pisam ke negeri Sam, wal Iraki dan negeri Irak, wasobah dan waktu subuh, wal masa dan waktu sore. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin mengatakan masuk ke negeri Mesir, berarti apa tuh? Amsoro. Ya. Amsoro, Misrun. Amsoro. Jadi kan Misrun itu kan mim sod ro, ya. Jadi Amsoro. Berarti mana Amsoro itu? Amsor itu aku masuk ke negeri Mesir. Kalau masuk ke Madinah? Madinah. Apa? Madinah apa ya? Amdana mungkin. Madana dari kata Madana, Madinah. Amdana. Jakarta. Kalau masuk ke Jakarta, Jakarta. Itu bukan bahasa Arab, ya, jadi agak sulit. Nah, begitu. Intinya ketika dimasukkan kepada sigo af'ala itu bisa maknanya ad-dukhul fi syai. Masuk pada sesuatu. Sesuatunya itu berupa tempat atau waktu, ya gitu. Jadi sesuatu di sini syai'nya itu berupa tempat, makanan, kana zaman. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, as-salbu wal izalah, ya. As-salbu wal ijalah. Jadi memiliki makna salbu dan ijalah. Salbu dan ijalah itu jadi salab itu artinya adalah salab itu yang merampas, ya. Merampas, dan wal ijalah dan menghilangkan.
merampas dan menghilangkan. Ka akazaitu aina fulanin wa a'jamtu al-kitaba ay ajaltu al-qadha an ainihi, ya. Ajaltu al-qadha an ainihi, maknanya itu ajaltu al-qadha an ainihi. Qadha itu maknanya adalah, qadha itu maknanya kotoran mata. Berarti akzaitu aina fulanin, aku menghilangkan kotoran mata seseorang. Akzaitu aina fulanin wa a'jamtu al-kitaba. Ajamtu itu ajaltu ujmatal kitabi binakti. Jadi maknanya itu azaltu ujmatal kitabi, ya. Jadi ajam itu ajam, ujmah, ya. Berarti maknanya apa tuh? Atau ajam itu bisa maknanya ya inti, ya. Atau ujmah itu kalau di sini ajal tu ujmatal kitab binaktihi, aku menghilangkan ujmah. Ujmah di sini maknanya adalah ya huruf yang bertitik, seperti itu. Ajam tu al-kitaba, aku menghilangkan huruf yang bertitik yang ada pada kitab itu, binaktihi, ya. Binaktihi, dengan naktunnya. Dengan ya memberi titik. Berarti aku menghilangkan huruf yang ada titik pada kitab binaktihi dengan ya tanda titik. Binaktihi dengan tanda titik, yang naktun itu titik. Berarti kata ajam itu menghilangkan titik, menghilangkan huruf yang bertitik yang ada pada kitab. Dihilangkan apanya? Titiknya. Begitu. Itu maknanya apa? As-salbu wal ijalah. Jadi maknanya ya menghilangkan tadi, ya. Salbu juga sama. Salbu itu menghilangkan. Kalau makna kasarnya salbu itu adalah membajak. Membajak, merampok. Kan orang yang membajak menghilangkan, merampok juga sama menghilangkan. Ya. Tapi kalau makna harusnya ya merampas, menghilangkan, ya. Bukan ini Ustaz. Aku menghilangkan kitab dengan yang tidak bertitik dengan memberi titik gitu. Kalau mana sini ajal tuh ujmatal kitab. Ujmah itu huruf yang bertitik. Huruf yang bertitik yang ada pada kitab itu dihilangkan binakun, dihilangkan dengan titik, ya, titiknya dihilangkan. Ada huruf yang bertitik, titik-titiknya dihilangkan. Ya, seperti itu. Jadi tidak bertitik, baknya jadi tidak bertitik. Nah, gitu. Mananya Mandi udah siang, kamu berangkat jam berapa? Rabinya kesiangan. Yang jadi host siapa ini? Saya ini tidak jadi host, yang jadi host siapa ya? Ini ada yang belum di mute.
Ya, jadi maknanya seperti itu ya. As-salab wal ijalah. Yang selanjutnya al-khamis musadafatu syai' ala sifat. Jadi musadafah itu para jamaah rahimakumullah, maknanya musadafah itu kalau kita lihat di dalam kamus, maknanya itu musadafah itu menepati. Jadi musadafah itu maknanya kebetulan. Tapi kalau di sini bukan kebetulan. Berarti jadi kalau kita lihat dalam kamus, makna musadafah itu kebetulan, kejadian tak terduga, itu namanya musadafah. Tak sengaja itu namanya musadafah, gitu ya. Nah, kalau di sini menjadikan apa? Musadafatus syai' ala sifat, membarengkannya, menyertakannya sesuatu ala sifat pada sifat. Jadi menyertakannya sesuatu pada sifat. Maka seperti ahmadtuhu zaidan wa akramtuhu wa abkhaltuhu ay sadaqtuhu mahmudan au kariman au bakhilan. Jadi begini, ahmaduhu itu ahmadtu zaidan itu maknanya apa? Aku menyertakan sifat terpuji kepada Zaid. Wa akramtuhu, aku menyertakan sifat karom, ya, sifat mulia kepada Zaid. Wa abkhaltuhu, aku menyertakan sifat bakhil kepada Zaid. Sodabtuhu mahmudan. Sodab mananya sodabtuhu, aku menyertakan kepada Zaid mahmudan terhadap terpujinya itu Zaid, au kariman atau mulianya Zaid, au bakhilan atau pelitnya Zaid. Jadi menyertakan sifat terpuji, menyertakan sifat mulia, menyertakan sifat bakhil kepada Zaid. Jadi kan artinya kalau kita sering mengartikan ya memuliakan, yang mudah dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya ketika kita mengatakan akroma itu, ya, akroma itu menyertakan sifat mulia kepada siapa tuh? Akramtuhu Muhammadan. Aku menyertakan sifat mulia kepada Muhammad. Sehingga akhirnya Muhammad itu memiliki sifat mulia. Itu namanya apa? Musadafatus syai' ala sifatin. Jadi bisa maknanya itu menyertakan suatu sifat, ya, menyertakan suatu sifat, gitu. Jadi memang kalau di dalam bahasa Indonesia maknanya af'ala itu, sigo af'ala itu adalah berimbuhan baik mekan, mei atau me saja. Nah, itu adalah bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ya, kata akroma, kata ahmada, ya, ahmada, kata abkhala itu kan artinya pelit, bakhil. Nah, itu bukan maknanya abkhaltu, aku memelitkan. Maksudnya aku menyertakan sifat pelit kepada siapa tuh yang mau kita sertakan. Kalau di sini kepada Zaid dalam contoh ini. Itu makna yang kelima, musadafatus syai' ala sifatin. Makna yang keenam as-sadisu al-istihqaq. Al-istihqaq itu memiliki, ya. Ka ahsada az-zar'u wa azwajat hindun. Istahaqqa az-zar'a al-hasada wa hindun az-zawaja, ya. Jadi maknanya ahsoda ajarum itu ahsoda berhak untuk dipanen ajaru tanaman,
Ya. Ahsoda atau ajwajat hindun. Ajwajat hindun berhak memiliki pasangan hindun, istihqaq. Ya. Maknanya ya berhak istihqaq itu. Jadi istihqaq itu ini memang ya asiknya kalau belajar sorof ini dari sisi makna ini. Istihqaq. Jadi kita tidak hanya melihat perubahan lafadznya saja, tapi perubahan makna. Kalau dari mujarad menjadi majid itu seperti apa? Atau istihqaq itu maknanya bisa berhak atau maknanya itu adalah sebuah kelayakan. Berarti maknanya ahsoda ajar'u. Ahsoda itu berarti maknanya adalah sudah layak dipanen azar'u tanaman. Azwajat hindun. Berarti sudah layak memiliki pasangan hindun. Istahaqu ajar'u. Istahaqu ajar'u. Jadi sudah layak tanaman itu al-hasoda terhadap dipanen. Jadi tanaman itu sudah layak dipanen. Tapi itu makna bebasnya. Di mana ahsoda ajar itu tanaman itu sudah layak dipanen. Ya, ajwajat hindun, hindun itu sudah layak menikah. Makanya sudah berhak tadi, sudah berhak untuk menikah. Ya sudah layak untuk menikah. Wahindun istahaqo hindun ajawaja. Hindun sudah layak ajawaja terhadap pernikahan. Jadi hindun sudah layak menikah. Gitu. Sudah layak kamu itu pergi, maknanya akhroja. Akhroja itu akhroja Zaidun, Zaid itu sudah layak pergi. Maka kita sering mengartikan mengeluarkan Zaid. Sepertinya itu Zaid itu sudah layak pergi, bisa maknanya seperti itu. Kalau kita memaknainya al-istihqaq, ya. Jadi bisa keberhakan atau kelayakan. Mana istihqaq itu? Asabi at-ta'rid. At-ta'rid ka arhantu al-mata'a wa aba'tuhu ay aradtuhu lirahni wal bay'. Lirahni wal bay'. Jadi makna itu ta'rid. Ta'rid itu apa? Ta'rid itu menunjukkan, mempresentasikan, mendemonstrasikan. Ta'rid itu bermakna seperti itu. Maka arhantu al-mata'a, aku maknanya itu aradtuhu lirahni. Aku menunjukkan, ya menunjukkan, mendemonstrasikan atau menunjukkan mata itu lirahni untuk dirohn, ya, untuk digadaikan atau untuk dijual, ya. Berarti arohtu al-mata, aku menunjukkan barang itu untuk digadaikan. Abatuhu, aku menunjukkan barang itu untuk dijual. Maknanya begitu. Aku menunjukkan untuk dijual. Jadi maknanya ayu menjadi aba itu maknanya menunjukkan untuk dijual. Ya, maknanya. Nanti kalau menunjukkan untuk dibawa itu apa? Hamila yahmal ti ahmala. Ahmala al-mata. Aku menunjukkan barang untuk dibawa. Nah, menunjukkan barang untuk dibawa. Nah, itu maknanya makna ta'rid. Menunjukkan ya sesuatu seperti tadi contoh yang sudah disebutkan. Asamin ayakuna bima'na istaf'ala. Ka'azamtuhu ay ista'zamtuhu. Nah, ayakuna terkadang ada
sigoh af'ala itu bermakna istaf'ala, memiliki makna istaf'ala. Istaf'ala itu apa? Meminta, ya, memiliki makna meminta. Memiliki makna meminta. Jadi berarti adzamtuhu, aku meminta, memuliakanhu kepada siapa? Seperti istighfaro kan meminta ampun, ya, meminta ampun. Kalau atau wajan istafala itu menjadikan ya sesuatu itu, menjadikan sesuatu, misalnya istato'a, menjadikan mampu, ya, bisa maknanya begitu. Istazom tuh berarti aku menjadikannya agung, menjadikannya mulia. Atau bisa juga tadi, aku meminta kepadanya kemuliaan. Ya. Kalau istighfar kan meminta ampunan, kalau istazoma itu berarti meminta kemuliaan, meminta keagungan. Atau meminta agar dia itu yang menjadikan si fulan itu mulia misalnya. Berarti azamtuhu Zaidan, aku meminta menjadikan mulia kepada Zaid. Begitu. At-tasi'u, yang ke-9, ayyakuna mutawi'an li fa'ala bitasdid, li fa'ala nahu fattartuhu wa fa'amtoro, ya, wa basyartuhu fa'absyaru. Jadi maknanya makna mutawa'ah. Mutawa'ah itu memiliki makna seperti inkasaro. Inkasaro itu menjadi pecah. Contoh, fatortuhu fa'abtoro. Fatortuhu fa'abtoro. Aku menjadikannya hujan, fa'amtoro, maka hujanlah. Gitu. Atau basyartuhu, basyaro itu aku menjadikannya gembira, fa'absyaru, maka gembira. Mutawa'ah itu ya akibat sesuatu, ya, menjadi pecah. Kalau inkasaro kan itu mutawa'ah, maknanya itu nanti di depan. Itu maknanya inkasaro itu menjadi ya pecah. Piring itu pankasaro, aku melemparkan piring itu pankasaro, maka piring itu menjadi pecah. Nah, ini juga begitu. Fattartu fa'amtoro, aku menjadikannya itu hujan, maka fa'amtoro, maka jadilah hujan. Gitu. Ya. Jadi maknanya bisa menjadi mutawa'ah itu atau jadilah. Aku menjadikannya gembira, fa'absoro, maka jadilah gembira. Maka menjadilah gembira, maka jadilah gembira. Itu aku menjadikannya hujan, fa'amtoro, maka hujanlah, maka jadilah hujan. Nah, gitu. Itu makna mutawa'ah, seperti itu. Al-asyir yang ke-10 adalah at-tamkin. Ka'ahfartuhu an-nahru, ay makantuhu min habrihi. Jadi tamkin itu ya memungkinkan. Makanya ahbartuhu an-nahara, aku tamkin itu yang menjadikan apa ya? Menjadikan mungkin, menjadikan mampu, begitu. Ahbartuhu an-nahara, aku menjadikan sungai itu bisa digali. Ya. Makantuhu min habrihi, aku memungkinkan terhadapnya min habrihi, dari menggali sungai. Jadi menjadikan mungkin, itu menjadikan mampu, menjadikan bisa, itu tamkin namanya, ya, at-tamkin, gitu, menjadikan mampu, menjadikan bisa. Bisa digali sungai itu. Kalau menggalinya juga mudah, maka kita mengatakan ahfartuhu an-nahru, begitu. Bisa itu bisa dilakukan
berarti kita mengatakan af'ala itu bisa maknanya ya bisa melakukan atau mungkin melakukan atau mampu melakukan. Aku menjadikannya mampu untuk melakukan. Gitu. Itu makna af'ala dari kata fa'ala. Gitu. Itu makna-makna wajan sigo af'ala. Waruba maja al-mahmuz ka aslihi. Waruba maja dan sering ja'a datang al-mahmuju mahmuj ka aslihi seperti aslinya. Kasaro jadi asro au agna an aslihi li adami wurudihi. Ya. Jadi di wajan af'ala atau sigo af'ala itu seringnya mahmuj itu ya datang dalam keadaan aslinya. Jadi mahmuj itu datang dalam keadaan aslinya. Seperti kata asro yang asalnya dari saro. Saro dimasukkan kepada wajan af'ala jadi asro. Ya. Asro. Jadi itu mahmuj. Au agna. Ini maksudnya jadi maksudnya itu wa qad yaji'u ya. Jadi terkadang datang al-mahmuz kasih itu maksudnya terkadang datang af'ala sigo af'ala li ja'li syai'in nafsi aslihi in kana al-aslu jamidan. Jadi macam begitu. Jadi terkadang datang mahmuz itu. Jadi mahmuz itu mahmuz di sini maksudnya wajan af'ala, karena wajan af'ala itu mengandung hamzah. Nah, yang mengandung hamzah itu sebagaimana penjelasan kita sebelumnya itu disebutnya mahmuz. Terkadang mahmuz itu datang ke aslihi. Jadi ketika yang akan dijadikan atau yang akan dimasukkan kepada wajan af'ala itu adalah yang jamid, nah maka kadang seperti aslinya. Contoh misalnya kata hadiyatan. Ya hadiyatan. Hadiyatan itu berarti nah maka kalau dimasukkan kepada wajan af'ala ya seperti aslinya. Jadi ahda ya hadiyatan ahda. Kalau ini berarti sariyatan asro atau saro jadi asro, asalnya saro ya. Asalnya saro jadi asro. Ya sama. Jadi kalau isim jamid itu dimasukkan kepada wajan af'ala ini yang dikatakan dalam kitab ini mahmuz, maka nanti akan seperti aslinya. Au agna an aslihi li adami wurudihi, atau cukup menganggap cukup an aslihi dari asalnya karena tidak terdapatnya ya. Seperti ka'aplaha. Aplaha. Falah itu jadi aplaha. Aifaza yaitu bahagia. Wa nadaru maji'ul fi'li muta'adiyan bil hamzah. Dan jarang datangnya fi'il muta'adiyan dalam keadaan muta'adi bila hamzatin tanpa hamzah. Walaziman biha ya. Walaziman dan lazim biha dengan hamzah. Jadi jarang fi'il muta'adi itu datang tanpa hamzah. Ya, begitu juga jarang fi'il lazim datang dengan hamzah. Jadi sebagaimana jarang fi'il muta'adi datang tanpa hamzah, maka jarang juga fi'il lazim datang memakai hamzah. Kana saltu risat ta'iri wa ansala ar-risu wa aradtu syai'a ay azhartuhu wa a'radu asyai' bimakna zoharo kemarin
Zoharo wa kababtu Zaidan ala wajhi wa akabba Zaidun ala wajhi wa qasha'atir rihu as-sihaba wa aqsha'a as-sihabu, ya, wa aqsha'a as-sihabu. Jadi jarang fi'il muta'addi datang bila hamzatin, tanpa hamzah, walajiman biha, dan jarang fi'il lazim datang memakai hamzah. Contoh seperti kata nasaltu risatoiri. Nasaltu risatoiri. Ini sebentar, baterainya mau habis. Nasaltu risatoiri. Nasaltu, aku melepaskan risatoiri. Ya, risatoiri. Risatoiri itu bulunya burung. Ya. Wa ansala arisu. Wa ansala arisu. Wa ansala arisu. Melepaskan arisu. Ya. Wa ansala arisu, melepaskan arisu bulu. Apa arisu bulu? Nah, ini jarang. Jadi memang nasaltu ini, kata nasala ini adalah fi'il muta'addi, tapi datang tidak memakai hamzah. Ya. Maka inilah yang jarang. Ya. Atau misalnya kata arodu syai'a. Mananya apa? Azhartuhu wa a'radu asyai bima'na zuharu. A'radu asyai, aku memperlihatkan asyai'a terhadap sesuatu. Azhartuhu, aku memperlihatkannya, menampakkannya, ya, terhadap sesuatu. Wa a'radu asyai bima'na zuharu. A'radu asyai itu wa a'radu, dan nampak asyai'u sesuatu. Bimakna zuharu, maknanya makna zuharu. Bisa dipahami lain. Jadi kan kalau yang ini nasal turisa, ini adalah fi'il lazim tapi tidak pakai hamzah. Nah, maka ini jarang. Fi'il muta'addi tetapi tidak pakai hamzah. Nah, kalau ini adalah fi'il lazim tetapi memakai hamzah. Kan kalau arodo itu menampakkan, kalau a'rodo itu tampak, begitu, ya, zuharu. Maka ini fi'il lazim memakai hamzah. Nah, ini juga sama jarang, gitu. Itu maknanya seperti itu. Wa kababtu Zaidan ala wajhi. Ya. Wa kababtu Zaidan ala wajhi. Jadi kabba itu maknanya adalah membalikan. Wa kababtu Zaidan ala wajhi. Dan aku membalikan Zaidan kepada Zaid ala wajhi, pada wajahnya. Wa akaba Zaidun ala wajhi. Zaid membalikan wajahnya. Jadi kalau yang kababtu Zaidan ini adalah muta'addi, kalau akabu ini adalah lazim yang jarang tadi. Atau contoh wa qasha'atir rihu as-sihaba. Wa qasha'atir rihu as-sihaba. Contoh lagi qasha'at, ya. Wa qasha'at, dan melenyapkan ar-rihu angin as-sihaba terhadap awan.
Aksa'a asihabu, lenyap asihabu awan, gitu. Qala asyair, berkata seorang penyair, kama abraqat qauman itosan gomamatun falamma ra'auha aksya'at wa tajallat. Nah, ini kata aksya'at itu ya tadi diambil dari sairan yang di bawah ini ya. Fa'ilun yuksiru isti'maluhu, fa'ala yaksuru isti'maluhu fi ma'nain. Fa'ala yaksuru isti'malu fi ma'nain. Wajan fa'ala atau sigoh fa'ala yang kedua adalah sigoh fa'ala. Sigoh fa'ala itu banyaknya, yaksuru banyak, isti'malu penggunaannya itu fi ma'nain, pada dua makna. Jadi kan kalau tadi sigoh af'ala itu memiliki maknanya berapa? Memiliki maknanya 10. Nah kalau sigoh fa'ala ini memiliki maknanya itu 2. Jadi keseringan banyaknya digunakan pada 2 makna. Yang pertama adalah ahaduhuma atasyaru bainasna ini pak aksaru, atasyaru kebersamaan antara dua perkara pak aksaro atau lebih banyak. Wahwa ayyab ala ahaduhuma bisohibihi fi'lan. Wahwa dan tasarruf itu adalah ayyab ala ahaduhuma, mengerjakan ahaduhuma salah satu dari keduanya bisohibihi, dengan sahabatnya, dengan rekannya, fi'lan suatu pekerjaan. Fayuqabiluhu al-akhar bimislihi, kemudian membandinginya yang lain bimislihi dengan yang semisalnya. Wahina idin fayunsabu lil mabadi'i nisbatul fa'iliyah ya. Wahina idin dan pada saat itu fayunsabu, maka dihubungkan lil badi'i ya, lil badi'i kepada yang memulai, nisbatul fa'iliyah, hubungan fa'iliyah, walil muqabili, dan kepada yang membandinginya, nisbatul maf'uliyah, hubungan maf'ul. Fa idza kana aslul fi'li lajiman, maka ketika asal fi'ilnya itu lajiman adalah fi'il lazim, soro bihadhihi sigoh, maka menjadi bihadhihi sigoh, menjadi itu fi'il bihadhihi sigoh, dengan sigoh ini, sigoh fa'ala muta'adiyan muta'adi. Nahu ma syaituhu wa asluhu ma syaitu wa masya ya. Masa itu maknanya adalah, kalau kita lihat catatan kakinya, in akhadha sigotal fa'ala min fi'li sulasil lazim sara muta'addiyan nahu jalasat kholada wa in sigot min muta'adin ila maf'ulin yasulu ayakuna fa'ilan iktaba bihi wa la tata'ada ila maf'ulisani ya. Jadi memang wajan fa'ala ini juga bisa digunakan untuk memuta'adikan sebuah fi'il lazim ya. Jadi bisa dipakai untuk memuta'adikan fi'il lazim. Jadi masyaitu itu maknanya adalah wal aslu masyaitu wa masya. Jadi berjalan, asalnya aku berjalan, kemudian dimasukkan kepada wajan fa'ala jadi masyaituhu, aku berjalan-jalan dengannya, berjalan-jalan. Maka makna wajan fa'ala itu yang pertama adalah tasarruf. Jadi adanya
mengerjakan sesuatu perkara dengan bareng-bareng, begitu ya. Annahu yaf'ala ahaduma bisawi fi'lan. Jadi seseorang itu melakukan ya, melakukan dua perkara itu dengan rekannya secara berbarengan. Itu namanya tasyarruk. Jadi berbarengan yang melakukan sebuah perbuatan. Ya, maka nanti yang memulai itu adalah fa'il. Nah, yang muqabil yang membandinginya itu disebutnya maf'ul ya, disebutnya maf'ul. Jadi ada nisbah fa'iliyah, ada nisbah maf'uliyah. Contoh seperti misalnya apa? Jahada. Jahada itu artinya apa? Jahada itu jahada yujahidu jihad dan jihad. Jihad itu apa? Bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh itu berarti ada dua hal yang dikerahkan bersungguh-sungguh ya. Jahada Zaidun. Nah, jahada Zaidun menjadikan Zaid itu bersungguh-sungguh. Jadi ada dua hal yang dikerahkan oleh Zaid itu, baik itu kemampuan fisiknya atau kemampuan ya non fisiknya. Maka jahada itu yang mengerahkan segala kemampuan gitu. Atau qatala. Qatala itu apa? Perang. Perang. Asalnya apa? Membunuh. Karena perang itu ada dua yang melakukan pembunuhan. Ya, ada dua melakukan pembunuhan. Pertama si fa'il, yang melakukan pembunuhan pertama itu fa'il, yang keduanya adalah maf'ul. Ya. Makanya sering diartikan juga ya saling membunuh. Doroba itu memukul, tapi kalau doroba itu apa? Ada dua yang memukul. Nah, kalau dua yang memukul berarti berantem, saling memukul. Doroba Zaidun, ya. Doroba Zaidun. Artinya dorobahu Zaidun, ya. Dorobtuhu Zaidan, misalnya gitu. Dorobtuhu Zaidan, ya. Maka maknanya itu apa? Aku menjadikan Zaid itu berantem. Karena ada tadi ada dua yang memukul. Dua yang memukul biasanya di istilah kita berantem, begitu. Itu namanya apa? Tasyarruk, maknanya tasyarruk atau musyarakah ya. Makna musyarakah. Seperti itu, wa yadulu ala golabati ahadima bisigoti fa'ala min babin nasoro malam yakun wa wiyalfa aw ya iyal ain awil lam fa inna yadulu alal golabah min babi doroba kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Wa matakan apa ala lidilati ala golabah kana muta'adian wa in kana asluhu lajiman wa kana min babi nasoro aw doroba ala mataqaddama min aibabin kana. Ya. Jadi yang selanjutnya sedikit lagi. Yang selanjutnya waya dulu dan menunjukkan sigoh fa'ala itu ala golabati ahadihima. Ada golabat kepada makna golabah ahadihima terhadap salah satu dari keduanya, melebihkan salah satu dari keduanya. Bisigoti fa'ala, dengan sigoh fa'ala. Fa'ala min babi nasoro malam yakun wa wiyalfa awiya iyal ain awilam. Dari bab nasoro malam yakun, selagi tidak ada itu wajan fa'ala itu wawiyalfa ya, wawiyalfa pak kalimahnya itu terdiri dari wau awiya iyal ain awilam, atau ain kalimah atau lam kalimahnya itu terdiri dari iya. Fa'inahu ya dulu alal golabah min babi doroba kama taqaddam. Fa'inahu, maka sesungguhnya wajan fa'ala itu ya dulu alal golabah, menunjukkan kepada golabah min babi doroba kama taqaddam, dari bab doroba sebagaimana telah terdahulu. Jadi ini pembahasannya itu sudah pada tanbih as-sabi itu ya.
tanbih asabi, tanbih yang ketujuh itu. Jadi kata fa'ala itu, ya fa'ala bab nasoro, ketika dimasukkan kepada wajan fa'ala, maka maknanya golabah. Golabah melebihkan salah satu dari keduanya. Wa matakana fa'ala lidilati alal golabah karena mutadian. Maka karena fa'ala itu menunjukkan kepada golabah karena mutadian, maka fa'ala itu mutadian mutadi. Wa in kana asluhu lajiman, walaupun asalnya itu lazim. Wa kana min babin nasara au darba ala ma taqaddama min aibabin kana. Wa kana dan ada itu fa'ala itu dari bab nasara dan darba ala ma taqaddama sebagaimana telah terdahulu min aibabin kana, dari bab apapun adanya itu fa'ala darba. Ini maksudnya apa? Maksudnya wajan fa'ala dari bab nasara dan darba itu ketika dimasukkan kepada wajan fa'ala, maka itu golaba al-ahid. Nasoro Zaidun Amrun. Nasoro melebihkan pertolongan Zaid Amron kepada Amr. Gitu. Jadi ada makna ya golaba, pertolongannya lebih. Si Amr itu lebih menolong kepada Zaid bisa daripada kepada Bakar. Seperti itu. Wasanihima, dan yang kedua dari dua makna itu al-muwalah. Muwalah itu terus menerus. Bayakunu bimakna al-afla bimakna af'alal mutadi. Maka ada itu sigoh fa'ala bimakna af'alil mutadi, dengan makna fi'il mutadi, atau dengan makna wajan af'ala yang mutadi. Kawalaitu as-sauma wa tabatuhu bimakna awalaitu wa atbatu ba'dahu ba'dan. Kawalaitu as-sauma wa tabatuhu walaitu as-sauma, walaitu aku walaitu terus menerus, aku terus menerus melakukan saum. Wa tabatuhu, tabatu itu maknanya adalah atba'uhu ba'du, aku terus mengikutkan sebagiannya kepada yang lain. Gitu. Jadi ada makna muwalah, ada makna terus menerus. Itu mungkin para ustaz rahimakumullah, nanti kita lanjutkan, agak lumayan ini banyak pembahasan terkait dengan makna jawaid ini ya. Nanti belum wajan-wajan istif'al dan yang baik. Ya. Jadi itu makna sigoh af'ala dan fa'ala, kita baru membahas dua ya. Kalau makna sigoh af'ala tadi ada 10, kalau fa'ala itu ada 2. Ada tasyarruf atau musyarakah, dan ada makna muwalah. Muwalah terus menerus, atau sambung menyambung terus menerus. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ustaz. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan, kesalahan itu semata-mata kebodohan saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.